Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang titik taut dan renvoy. Jadi apa itu titik taut dan renvoy? Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Yang pertama yaitu membahas tentang titik taut. Nah, titik taut atau titik pertalian ini dibagi menjadi dua. Ada yang titik taut primer, ada juga yang sekunder. Apa sih titik taut itu? Titik taut adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum. Jadi adanya keadaan-keadaan tersebut itu menyebabkan suatu sistem hukum itu berlaku. Misal dalam masalah perkawinan antara orang Indonesia dengan orang negara asing, itu sistem hukumnya akan berbeda. Dan titik taut itu juga dapat didefinisikan dengan fakta-fakta yang mengindikasikan antara pertautan suatu perkara dengan suatu tempat. Jadi perkaranya itu ditautkan dengan tempatnya. Ini kalau antara perkara dan tempatnya ini, kalau tautkan itu memakai sistem hukum mana? Nah, titik taut itu ada dua. Ada yang primer, ada juga yang sekunder. Titik taut primer itu titik taut primer itu yaitu faktor atau keadaan atau sekumpulan fakta yang mencetuskan hubungan dengan HPI. Jadi hubungannya dengan hukum perkawinan internasional dalam masalah apa? Dalam masalah kewarganegaraan. Jadi kalau ada orang negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, maka sistem hukumnya itu akan berbeda. Yang B yaitu tentang masalah bendera kapal dan pesawat udara. Jadi kalau dalam masalah ini yaitu menunjuk pada tempat di mana suatu kapal atau pesawat udara didaftarkan. Jadi kalau semisal orang Indonesia beli kapalnya itu di negara asing, maka dan pendaftarannya itu di negara asing, maka sistem hukumnya memakai sistem hukum asing. Yang C yaitu domisili. Domisili itu tempat lah, berkaitan dengan tempat. Jadi semisal ada orang negara Inggris menikah, ada semisal ya, contohnya ada orang negara Inggris, antara suami istri ini, laki-laki perempuan ini menikah di negara asing, yaitu negara Prancis, maka sistem hukumnya memakai hukum mana? Sistem hukumnya memakai hukum Prancis karena asasnya memakai asas domisili. Yang D yaitu dari tempat kediaman. Itu contohnya ada dua orang warga negara Malaysia yang berkediaman sementara di Indonesia, melangsungkan pernikahan di Indonesia, maka sistem hukumnya memakai sistem hukum Indonesia. Yang E yaitu tempat kedudukan badan hukum. Jadi misal ada perusahaan yang didirikan oleh, kalau di sini perusahaan yang didirikan oleh beberapa pengusaha berkewarganegaraan Indonesia. Dia ada orang warga Indonesia ini mendirikan usaha, dan itu yang mendirikan adalah orang banyak. Mendirikan perusahaan di Hong Kong. Jadi orang Indonesia mendirikan usaha di Hong Kong. Dan operasi-operasinya, perusahaan-perusahaannya, tempat-tempatnya itu ada di Hong Kong. Maka sistem hukumnya dan hukumnya itu tunduk pada sistem hukum Hong Kong. Yang F yaitu pilihan hukum intern, yaitu di sini contohnya dua orang warga negara Indonesia yang domisilinya itu Jakarta mengadakan transaksi jual beli barang-barang pabrik yang penyerahannya itu memakan waktu panjang, dan barangnya itu diimpor dari negara Inggris. Maka dalam kontrak jual beli yang demikian ini itu diatur oleh hukum Inggris. Jadi kalau ada orang
negara Indonesia transaksi jual beli dengan negara asing, maka sistem bukunya memakai sistem buku negara asing, di mana mereka melakukan transaksi jual beli itu. Ini cukup sekian. Dan yang selanjutnya, Nah, jadi yang berikutnya adalah tentang renvoi atau yang disebut juga penunjukan kembali. Renvoi apa? Yaitu adalah penunjukan kembali kepada sistem hukum yang semula menunggu. Renovasi terjadi disebabkan karena di dalam penuntutan status persoalan negara-negara di dunia yang ada menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Itu adalah pengertian dari renvoi tersendiri. Kemudian pada dasarnya renvoi itu timbul karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing memiliki sistem HPI. Jadi renvoi itu adalah sistem hukum yang mana sistemnya hukum itu mempunyai masing-masing sistem HPI, hukum perkawinan internasional. Secara khusus renvoi itu dikatakan bahwa renvoi itu ini timbul sebagai sistem akibat adanya berbagai sistem hukum di dunia yang di satu pihak menggunakan asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Di pihak lain, renvoi menggunakan asas domisili untuk menentukan status dan wewenang personal seseorang. Itu dasar renvoi, tentang renvoi yang ada di dunia. Kemudian renvoi itu akan timbul bila mana hukum asing yang ditunjuk lex fori menunjukkan kembali kepada lex fori tadi. Jadi renvoi itu keluar atau timbul itu karena ditujukan kepada